Selamat siang, Miss Heni. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kami dari Integrated Marketing Communication dari Alpha X, di mana kelompok kami terbagi menjadi beberapa anggota. Yang pertama ada Santana Hartono, saya sendiri William Pinson, dan yang ketiga ada Adrian Cisa, dan yang terakhir ada Marcelino Fernando. Untuk slide pertama akan dibantu jelaskan oleh teman saya, Santana. Boleh, San, next slide. Oke, background dari Alpha X sendiri yaitu semuanya dimulai dari tahun 1989, di mana PT Sumbang Alvaria Trijaya Tbk atau MRT itu membentuk Alfamart sebagai usaha perdagangan dan distribusi yang kemudian beralih ke sektor minimarket pada tahun 1999. Nah, yang dibentuk oleh Joko Susanto. Nah, di saat itu konsep Alfamart sangat menarik perhatian masyarakat di mana dahulu hanya ada wira swasta. Karena sudah dimulai dengan konsep yang inovatif, maka Alfamart tidak berhenti di situ. Dia terus-menerus mengembangkan inovasi-inovasi lainnya. Oleh karena itu, Alfamart terus berkembang hingga pada akhir tahun 2019 lalu, Alfamart membuka toko dengan konsep milenial bernama Alpha X. Nah, konsep baru Alpha X ini dikeluarkan kembali oleh Joko Susanto dan tim perusahaan. Walaupun tidak ada arti secara khusus, namun yang jelas, nama dari Alpha X ini merupakan seri inovasi berbentuk kafe dari Alfamart. Oke, bisa lanjutin next. Communication message. Selanjutnya ada communication message. Kami membuat communication message dari Alpha X yaitu secara konatif. Kami mengadakan campaign yang berjudul Sinergi Alpha X Live Music, yaitu live music yang diadakan setiap weekend dengan mengundang berbagai kelompok musik dari berbagai sekolah dan kampus. Melalui campaign ini tentunya dapat menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari sekolah itu sendiri hingga para penikmat musik. Campaign ini juga kami adakan sebagai sarana untuk para generasi muda dalam menunjukkan bakat musik mereka. Selanjutnya ada situation analysis. Dan strategi yang kami gunakan untuk Alpha X adalah SWOT, karena SWOT penting dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari perusahaan. Tujuannya juga dari SWOT ini untuk mengetahui faktor internal sebagai pendukung dan bahan evaluasi, serta faktor eksternal sebagai bahan untuk memaksimalkan penjualannya. SWOT terbagi menjadi 4. Ada strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, strength dari Alpha X ini yaitu pertama adanya coworking space, yang kedua ada toilet untuk para pengunjung, yang ketiga ada ruangan terbuka untuk para pelanggan, keempat ada lokasi yang berdekatan dengan suatu kampus, kelima ada ruangan yang nyaman dan juga luas. Untuk weakness dari Alpha X ini, yang pertama adalah kurangnya promosi dari Alpha X ini sehingga kurang dikenal oleh masyarakat, dan yang kedua adalah lokasi yang disediakan juga hanya berada di Pulau Jawa saja, seperti Jakarta, Depok, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Untuk opportunity dari Alpha X ini, Alpha X menyediakan tempat untuk bekerja bagi para pelanggannya. Yang kedua, Alpha X juga menyediakan tempat untuk berkumpul. Dan yang ketiga, Alpha X memiliki aplikasi untuk mendapatkan informasi serta event-event yang ada di Alpha X. Dan yang keempat ada treat. Treat dari Alpha X sendiri yaitu pertama banyaknya pesaing yang memiliki konsep yang sama seperti Alpha X. Dan yang kedua, Alpha X juga harus sering berinovasi untuk mengikuti perkembangan yang akan terjadi ke depannya. Berikutnya ada STP, Segmentation, Targeting, dan Positioning dari Alpha X. Segmentation ini terbagi menjadi 3, yaitu ada demografik, sosiografis, sama geografis. Nah, segmentation demografik dari Alpha X adalah pertama usianya 16 sampai 28 tahun, untuk jenis kelaminnya universal, untuk pendidikannya juga universal, untuk pendapatannya 100.000 ke atas. Untuk kelas sosial dari C ke B, untuk ras, agama, dan etnisnya itu universal. Nah, untuk fisiografis dari Alpha X ini untuk pelanggannya, pertama kepribadiannya itu anak muda yang suka berkumpul dan berkegiatan di luar, dan memiliki gaya hidup yang konsumtif. Untuk geografisnya, Alpha X ini berada di lokasi di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Depok, Jakarta, dan juga Surabaya, yang memiliki iklim tropis. Untuk targeting dari Alpha X ini, Alpha X targetnya adalah pria dan wanita yang lebih berfokus kepada pelajar dan mahasiswa, yang dimana lokasi dari Alpha X ini dekat dengan beberapa kampus. Nah, untuk usia yang ditargetkan adalah 16 sampai 28 tahun dengan kualitas sosial C ke B. Nah, untuk positioningnya, Alpha X merupakan minimarket yang dijadikan sebagai tempat nongkrong dan juga adanya coworking space dan dijadikan satu tempat.
Dan promosi yang dilakukan juga melalui secara langsung dan juga media online. AlphaX ini berfungsi sebagai tempat untuk nongkrong dan belajar bagi para pelanggannya dengan menyediakan coworking space, dan AlphaX juga tidak menghilangkan fungsi utamanya ya, sebagai minimarket, tetapi hanya ditambahkan dengan adanya fasilitas-fasilitas lebih seperti ruang belajar dan coworking space, dan juga adanya panggung mini untuk live music, dan juga adanya ruang rapat. Oke, selanjutnya ada objektif. Nah, objektif ini strateginya ada 5 yang biasa disebut SMART. Ada spesifik, measurable, attainable, relevant, time-based. Nah, untuk spesifik sendiri, yaitu untuk mengembangkan nama AlphaX hingga ke seluruh Indonesia, bahkan nasional. Yang kedua, untuk terus membuka cabang-cabang AlphaX ke seluruh Indonesia. Nah, untuk measurable, untuk meningkatkan brand awareness dengan menggunakan strategi sosial media marketing dan tentunya advertising. Kemudian untuk meningkatkan brand positioning AlphaX setiap pembukaan cabang baru. Nah, untuk attainable, yaitu untuk mencapai target penjualan dengan kenaikan sekitar 10% setiap tahun. Yang kedua, untuk meningkatkan pelanggan yang datang ke AlphaX sekitar 5% setiap 6 bulan. Yang ketiga, untuk terus mempromosikan cabang AlphaX lewat sosial media dan iklan. Yang keempat, untuk terus memperbaiki setiap kekurangan AlphaX dari tanggapan yang diberikan baik internal maupun eksternal melalui website AlphaX. Nah, yang terakhir, untuk mengupgrade fasilitas, menu makanan, dan produk atau jasa yang dijual di berbagai cabang AlphaX. Nah, untuk relevan sendiri, itu juga untuk mempromosikan website AlphaX agar pelanggan dan masyarakat punya informasi yang jelas terhadap AlphaX. Kemudian untuk membuka pintu lebar-lebar untuk siapapun bisa mereview cabang-cabang AlphaX lewat berbagai media sosial, khususnya YouTube. Nah, kemudian untuk menjadi tempat tongkrongan atau kafe yang recommended dan dicari oleh masyarakat, khususnya anak muda. Nah, untuk time-based sendiri, kami membuat bahwa semua target ini akan dijalankan dan tetap dievaluasi kembali oleh kami selaku pihak AlphaX selama 1 tahun ke depan. Next. Untuk poin berikutnya ada media placement, di mana media placement merupakan metode ataupun cara untuk beriklan menggunakan suatu media. Sebut saja seperti majalah, koran, TV, radio, sosial media, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, media placement dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ATL atau dikenal juga sebagai above the line, dan yang kedua ada below the line atau disingkat juga sebagai BTL. Contoh media ATL meliputi TV, radio, majalah, papan billboard, sosial media, dan lain sebagainya. Sementara contoh media untuk BTL meliputi sponsorship, event, acara, bazar, dan produk sampling. Singkatnya, media ATL memiliki target audiens yang luas, tidak ada interaksi secara langsung dengan audiens, sedangkan BTL memiliki target audiens yang terbatas, ada interaksi langsung dengan audiens, di mana audiens dapat merasakan, memegang, bahkan dapat membeli secara langsung produk tersebut. Adapun dari AlphaX, menurut kami sangat dapat menggunakan media placement ATL dan juga BTL, sebab tentunya dari setiap segmen memiliki audiens tersendiri yang dapat merupakan margin bagi company nantinya. Untuk ATL dapat berupa Instagram Ads yang rutin dilakukan, dan untuk BTL sendiri karena target utama kami adalah anak muda, dan tentunya banyak sekali event-event yang diselenggarakan ataupun dihadiri oleh anak muda, jadi kami sangat tertarik untuk membranding AlphaX dengan menjadi sponsor di event-event tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada yang situs dan juga material, di mana yang situs digunakan dalam mencapai target pemasaran brand sebuah perusahaan. Dalam merencanakan komunikasi pemasaran guna membranding sebuah perusahaan, diperlukan adanya komunikasi pemasaran terpadu yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, untuk yang situs kami menggunakan beberapa poin. Yang pertama ada advertising. Kami menggunakan strategi advertising melalui Instagram Ads guna memberikan atensi kepada publik terkait AlphaX dan event live music yang kami adakan, dan tergolong ke dalam media placement yaitu above the line. Lalu poin kedua ada direct marketing, di mana kami kami menunjukkan ini merupakan strategi untuk memberikan penawaran menarik ataupun informasi yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian dari customer. Sebut saja kasir AlphaX yang memberikan informasi terkait promo dan paketan yang dapat diambil oleh calon buyer. Dan hal ini tergolong ke dalam media placement below the line. Dan poin ketiga, public relation, di mana kami juga membranding AlphaX dengan public relation melalui sosial media kami, khususnya Instagram, yang akan di-manajemen sedemikian rupa agar publik tidak tertinggal mengenai informasi dari AlphaX, di mana media placement-nya tergolong sebagai above the line. Jika dikaitkan dengan kampanye yang tertera, maka dapat disimpulkan adanya penggunaan strategi advertising mengenai adanya live music yang diselenggarakan oleh AlphaX. Kemudian hal ini juga disupport dengan strategi public relation,
di mana tugasnya menyebarluaskan informasi tersebut kepada target audiens yang sesuai. Selanjutnya ada timeline. Untuk timeline sendiri, kami mengadakan campaign sinergi ini selama bulan Juli 2022, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu sama weekend. Untuk lokasinya sendiri, itu berada di Alpha X Esparman Grogol. Lalu untuk waktunya sendiri dimulai pukul 4 sore hingga 6 sore. Lalu kami juga berkolaborasi dengan berbagai kampus dan sekolah di sekitaran Grogol, yaitu seperti Universitas Bina Mulia, Ukrida, Universitas Trisakti, Podomoro University, Universitas Tarumanegara, lalu juga ada sekolah seperti sekolah SMA Fathahillah, sekolah Santo Kristoforus, lalu juga sekolah SMA Bunda Hati Kudus, dan SMA Budi Mulia. Selanjutnya, lalu untuk budget awal kami mematok sebanyak 20 juta, yaitu yang kami bagi. Yang pertama itu biaya sewa alat musik. Biaya sewa alat musik ini sebanyak 11.500.000 yang meliputi alat musik seperti gitar akustik, keyboard, kahun, mikrofon, hingga sound system yang kami pinjam selama 1 bulan. Lalu juga ada dekorasi panggung sebesar 350.000. Lalu juga yang ketiga adalah Instagram Ads, yaitu sebanyak 4.500.000. Biaya Instagram Ads ini adalah biaya selama 15 hari iklan dengan estimasi reach sebanyak 24.000 hingga 63.000 akun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.